Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian melalui Hikmat Pagi. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk istirahat yang cukup Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan sedikit merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan mempersiapkan pikiran kami, sehingga apa nanti yang akan kami renungkan, apa yang akan kami dengar, dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Amin. Pada pagi hari ini akan mengambil tema keberhasilan bukan karena keperkasaan ataupun kekuatan manusia. Untuk itu ada firman Tuhan yang akan mendasarinya, diambil dari Sakaria, pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Juni, bulan yang baru. Kiranya kasih setia Tuhan tetap mengiringi kehidupan kita dan kita terus bersemangat untuk memuliakan namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, David Siegner mengisahkan sebuah cerita menarik tentang seseorang yang bernama Simon. Seorang pria bernama Simon yang bekerja di sebuah stasiun televisi diundang untuk menyaksikan sebuah drama di gereja tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada penutup acara, sang pendeta mempersilahkan para hadirin saat itu untuk menghubungi gereja jika mereka ingin membicarakan apa yang telah mereka lihat dan dengar dalam drama tersebut. Esok harinya, Simon yang berpandangan skeptis menelpon ke gereja dan membuat janji untuk bertemu dengan sang pendeta. Pada tahun yang sama, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan pemikiran yang mendalam, akhirnya Simon menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia pun bertumbuh dengan cepat sebagai orang percaya, bahkan ikut bermain drama pada tahun berikutnya. Kesaksian seperti di atas dapat memberi kita semangat karena seringkali usaha kita untuk menyebarkan Injil dalam masyarakat mengalami hambatan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, orang-orang buangan Yahudi yang berusaha membangun kembali Yerusalem menghadapi perlawanan dari negara-negara tetangga. Namun Allah mengingatkan mereka bahwa keberhasilan tidak datang karena keperkasaan atau kekuatan manusia, melainkan karena roh Allah. Sakaria pasal 4 ayat 6. Sebagai bagian dari gereja Kristus, mungkin kita berkecil hati karena mengalami hambatan dalam mengabarkan Injil. Namun kita perlu ingat bahwa pekerjaan Allah tidak dikerjakan dengan keperkasaan atau kekuatan kita, melainkan oleh Roh Kudus. Kita hanya diberi tanggung jawab untuk menyerukan namanya dengan setia dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Keberhasilan dalam perjalanan kehidupan kita, entah itu keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, penginjilan, semuanya bukan karena keperkasaan dan kehebatan kita. Semuanya itu adalah karya Roh Kudus. Dia yang menuntun kita sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Oleh karenanya, mintalah tuntunan dari Roh Kudus dalam setiap langkah yang kita ambil. Segala keberhasilan dalam hidup adalah karya tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih mengawali bulan yang baru. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak bergantung dan mengandalkan kemampuan diri kami. Namun kami memasuki bulan yang baru ini dengan tuntunan dan kuasa dari Roh Kudus. Tolong kami, mampukan kami untuk menapaki hari-hari kehidupan dengan percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tengok perjalanan hidup kita. Sampai hari ini, sampai saat ini. Apakah semua yang kita lakukan, apa yang kita capai karena kemampuan, keperkasaan dan kekuatan kita? Bukan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kerapuhan dan ketidakberdayaan menjadi kawan karib dalam perjalanan hidup manusia. Kehadiran dan kuasa Roh Kudus menjadi penolong sejati menuju kemenangan abadi. Mari kita hidup dalam tuntunannya dan kita persembahkan hari-hari kita bagi kemuliaan namanya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.